Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ciko TV. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat quiz online dengan Google Formulir ya, dengan menginsert atau memasukkan soal Word ya. Jadi kita sudah punya soal di Microsoft Word ya, tanpa kita capek-capek copy paste ya. Nah, mau tahu caranya? Sebelum lanjut ya, teman-teman silakan bagi yang belum subscribe ya, mari sama-sama membangun channel ini agar terus berkembang, dan jangan lupa menghidupkan tanda loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video. Baik, terima kasih teman-teman sudah mensubscribe. Langsung saja. Yang pertama ya, kita siapkan dulu ya, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita siapkan dulu ya, soal yang ada di Microsoft Word. Nah, saya sudah punya soalnya ini ya. Saya buat soalnya per KD ya. Saya buat soal untuk soal PKN SD KD 34 ya. Nah, jadi soal yang kita ketik, nah itu tidak usah kita isi nomor ya. Yang pertama, nomor kita hilangkan. Kemudian kalau jika untuk pilihan ganda, maka ini dipastikan harus ini ya, numbering ya, isi numbering ya, harus isi numbering, jangan di manual ya. Misalnya kita jangan begini ya, jadi harus atau misalnya manual A titik tapi tidak numbering. Nah, itu nanti akan terbaca sendiri dia ya. Jadi ini harus kita kasih untuk optionnya itu kita kasih dengan numbering ya, A B C D itu misalnya. Kemudian untuk kunci jawabannya ya, agar nanti otomatis ya langsung kita kasih dengan bold ya, hitamkan ya. Nah, jadi untuk setiap kunci jawaban kita hitamkan, maka nanti jawabannya akan otomatis, begitu juga dengan poinnya. Jadi tinggal nanti setting wajibnya. Nah, baik, ini sudah saya siapkan soalnya. Ini sebagai contoh saja. Ada berapa soal ini, kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 soal. Nah, sekarang kita upload soal ini. Kita upload ke Google Drive ya. Ini sudah saya buatkan foldernya ya. Jadi agar rapi ya, dan teman-teman tidak bingung mencari, bisa buatkan folder ya. Nah, caranya mengupload, yang pertama bisa klik, kemudian bisa klik tahan, kemudian tarik bawa ke tempat mau disimpan ya, di Google Drive yang mau disimpan. Nah, lepas maka akan langsung terupload. Atau teman-teman klik baru, kemudian upload file, kemudian cari filenya yang tadi, ini klik open, maka juga akan terupload ya. Nah, ini sudah berhasil diupload, ini dia. Nah, ini masih dalam bentuk doc ya, jadi masih Word, Microsoft Word ya, doc. Kita buka, klik 2 kali ya, kita buka. Kemudian di sini di atas ini ada buka dengan, kita klik. Nah, kita pilih buka dengan Google Doc. Buka dengan Google Doc, kita klik. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka. Nah, ini masih muter ya, kita tunggu. Nah, sudah. Sekarang kita simpan ini dalam bentuk Google Doc. Jadi ini masih doc Microsoft Word ya, formatnya Microsoft Word. Kita simpan sekarang. Caranya pilih file, kemudian simpan sebagai Google Document. Klik. Kita tunggu. Ya, sudah. Nah, ini formatnya sudah Google ya, sudah ke ini ya, dokumen ya, jadi sudah
Google Dokumen. Nah, kalau sudah, kita cukup X saja, kita close keduanya. Nah, maka ini sudah tersimpan sebagai Google Dokumen 1. Di mana dia? 3.4 Google Dokumen. Coba di restart ya. Kalau belum muncul, kita coba restart. Nah, ini sudah muncul PKN 3.4. ada yang format doc, ini yang pertama yang Wordnya, dan ini sudah bentuk Google Dokumen ya. Ini lambang Google Dokumennya. Baik, selanjutnya jika soalnya sudah siap, kita sekarang buka Google Formulirnya. Nah, kebetulan saya sudah buat untuk KD 3.2 dan 3.3. yang sekarang untuk KD 3.4. kita bisa copy salah satunya. Misalnya saya copy yang ini, kita copy soalnya biar kita tidak buat identitas lagi ya, kita juga tidak memasukkan header lagi. Caranya klik soalnya, kemudian klik kanan, klik buat salinan. Kita tunggu. Ya, sudah. Sinyalnya agak lambat ya, ini dia salinan. Jadi pertamanya jadi salinan namanya ya. Nah, sekarang edit namanya, klik kanan, ganti nama ya. Klik ganti nama, salinannya dihapus. Soal part muatan PKN KD 3.4 ya. Oke ya, jadi namanya sudah terganti ya, ini 3.4. kita buka, klik 2 kali, kemudian KD nya kita ganti, tunggu ya, ganti 3.4. ini juga 3.4 di bawah, untuk kalau ada isiannya ganti ya. Nah, ini kita sekarang hapus soal-soal yang ada. Nah, caranya menghapus, klik soalnya, ada menu tombol hapus ya. Hapus, hapus, hapus. Hapus semua ya. Ya, sudah. Untuk pilihan ganda saja dulu. Nah, ini nanti kita soalnya akan kita taruh di bawah sini ya. Ya, kita akan taruh soalnya di sini ya, di bawah soal pilihan ganda ini. Nah, caranya kita klik pengayaan ya, atau misalnya kalau belum ada, teman-teman klik lainnya, klik add-ons, kita tunggu. Ketikkan form builder ya, maaf, form builder. Nah, ini form builder, kita klik. Nah, ini kita klik ya, ini ya, form builder, klik. Kemudian teman-teman install. Nah, karena saya kebetulan sudah install, jadi tulisannya uninstall. Jika sudah diinstal, sudah berhasil, klik tutup. Nah, teman-teman cari sekarang di sini di pengayaan ini, klik, terus klik form builder. Nah, ini belum muncul ya, harusnya muncul start. Kita restart dulu karena pengaruh sinyal mungkin. Oh ya, baru muncul ya. Ya, kalau udah muncul terus saja di restart, yang penting sudah terinstall dia. Kemudian kita klik start, choose connect. Nah, ini terjadi karena mungkin banyak email yang ada di laptop ya, yang di Chrome. Nah, sekarang kita coba keluar dulu semua. Nah, ini karena ada banyak email ya,
kan mungkin bingung, kita logout dulu semuanya. Kemudian masuk dengan email yang kita gunakan membuat soal. Nah, masuk lagi. Nah, sudah, kita restart dulu. Ini mungkin karena pengaruh sinyal juga. Form builder start. Ya, sudah muncul ya. Jadi kalau muncul error seperti tadi, pastikan di Chrome-nya cuma ada satu akun Gmail yang terbuka ya. Kalau misalnya ada lebih dari satu, tutup dulu satu, kita gunakan yang kita pakai membuat soal. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman pilih Google Docs, klik sekali aja. Nah, akan muncul suruhan untuk memilih Google Doc ya. Pilih tadi PKN 3.4 ya, ini kita klik kemudian select. Nah, file or udah successfully, nah, jadi berhasil ya. Nah, ini kita perhatikan ada 8 soal ya, betul ya, 8 soal. Nah, ini sudah multiple choice ya. Kita ini bentuk atau tipenya multiple choice, ada 8 soal. Nah, sekarang agar dia tempatnya di sini tidak terakhir ya, kalau di bottom, kalau posisinya bottom berarti dia paling bawah, nanti akan di sini ya. Kita pilih tempatnya, klik bottom ini, kemudian klik after ya. Kalau mau di atas berarti top, kalau before kan sebelum ya, berarti sebelum apa gitu. Nah, saya pakai after saja, berarti setelah ya, setelah apa, choose filenya setelah soal pilihan ganda, berarti setelah ini. Nah, di bawah ini nih, pas di bawahnya ya. Kemudian kalau sudah posisinya sudah, tinggal import selected, klik, kita tunggu soalnya masuk. Nah, sudah mulai masuk 1, 2. Nah, jadi sudah otomatis seperti ini, soal pilihan ya, soal pilihan gitu. Jadi kalau misalnya kita insert banyak, kita tidak akan capek lagi untuk mengetik ya. Soal pilihan ya, sudah semua ya, sudah sukses, kita close. Nah, sekarang kita lihat benar nggak ini soalnya, ini soal nomor 1. Kita lihat soal tadi gimana, kita lihat soalnya benar nggak. Andi adalah, nah Andi adalah kita klik soalnya, Andi adalah ya, betul. Kita sekarang cek jawabannya suku atau C. Sini jawabannya suku, nah, betul kan? Jadi otomatis ya, jadi jawabannya otomatis, kita tidak perlu mengatur jawaban lagi, sudah langsung ya. Kemudian poinnya juga sudah langsung 1 karena sudah isi jawaban, jadi langsung tinggal di wajib. Nah, klik wajib saja. Kemudian nomor 2, jawabannya 1, toleransi ya, jawabannya 1 ya, betul ya. Nah, sekarang tinggal dikasih wajib seperti itu ya, begitu seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara melihat responnya? Kita perhatikan di sini. Oh ya, untuk soal isiannya belum ya, soal isiannya ini tadi soal yang kita hapus dulu. Kalau isian kalau cuma sedikit ya, kita langsung saja copy ya. Kita copy soalnya, sikap toleransi atas suku bangsa seharusnya adalah itu misalnya soalnya. Terus kuncinya karena ini panjang ya, jadi tidak perlu kita kasih kunci jawaban, jadi kita nanti periksa manual saja ya. Jadi nanti di settingannya ya, kalau mau periksa manual itu di kuisnya ya, di kuisnya ini rilis nilainya itu nanti setelah peninjauan manual, jadi kita tinggal dulu baru rilis nilai ya, simpan. Nah, sekarang untuk melihat
responnya, kita klik respon. Nah, kita untuk mempermudah dapat membuatkan spreadsheet. Nah, kita klik spreadsheet. Nah, karena ini sudah saya buat spreadsheet. Saya buat dulu. Jadi satu soal ini PPKN ini saya buatkan satu spreadsheet seperti ini. Jadi semua KD ada di sini. Jadi ini ada KD 3.2, KD 3.3 ya. Jadi karena kita di SD kan muatannya pelajaran tema ya. Kemudian penilaiannya itu per KD. Jadi dalam satu tema ada 5 mapel ya. Kemudian di mapel itu ada KD, jadi nilainya per KD ya. Jadi soalnya untuk mempermudah saya buat per KD, namun untuk responnya saya buat satu. Nah, caranya untuk menjadikan satu saja, kita pilih spreadsheet yang ada. Nah, kita klik ini, kemudian klik pilih. Nah, cari tadi PPKN. Nah, ini soal part muatan PPKN respon, kita klik. Kita tunggu, maka akan terbuka. Nah, ini. Nah, jadi ada time atau waktu pengerjaan, skor, nama, nomor absen, dan sesuai dengan formulir yang kita buat ini. Ya. Kemudian jawaban. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya siswa menjawab kan tentunya skor ya. Misalnya kalau ini poin totalnya 10, berarti kalau benar 5, misalnya 5 plus 10 gitu ya. Jadi belum berupa nilai. Nah, sekarang kita ubah skornya itu menjadi nilai. Nah, caranya klik kanan di nama ini, pindah sisihkan satu kolom di kiri. Nah, video ini cara ini sudah saya buatkan videonya juga ya, nanti saya lampirkan di deskripsi. Nah, sekarang kita kasih rumusnya kita copy di sini saja, kita copy, kemudian bawa ke respon 3, kemudian paste di nama kolomnya, kemudian sesuaikan ini poinnya berapa tadi, 10 ya, 10 ya. Jadi ini skor maksimal ya, enter. Kalau misalnya nanti siswanya dapat betul cuma 5, kita 5 berarti 50, kalau 10 betulnya, nah jadi otomatis jadi 100 gitu ya. Jadi sangat praktis sekali. Kemudian untuk namanya bisa diganti ya, di nama formnya ini kita klik kanan, kemudian ganti nama 3.4 ya, seperti itu sudah. Jadi nanti akan otomatis masuk ke sini, bisa dianalisis nanti. Baik, sekian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membuat soal persiapan ulangan siswa. Semoga bermanfaat dan dapat mempermudah pekerjaan kita. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Terima kasih.